Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco-konco. Ya, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang ke 7 tentang ulumul Quran ya. Saya masih memantau ciwi-ciwi yang presentasi. Oke, lanjut. Jadi, oke, lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha. Ittaqullah ya, bertakwalah kepada Allah. Oke, sebelumnya saya hormati Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh pesantren Suburkan Warahmatullahi Fida yang saya ta'zimi, dan kepada jajaran guru-guru, kepada teman-teman yang saya cintai dan juga orang tua khususnya yang selalu mensupport saya dari rohani maupun jasmani ya. Terima kasih. Oke, dan juga para penonton yang masih stay menonton dengan saya di sini ya. Meskipun nggak ada yang melihat ini. Oke, lanjut. Dipantau guys, ternyata harus berdiri kayaknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Ulumul Quran yang dalam bab muhkam dan juga mutasyabih. Jadi apa itu muhkam dan juga mutasyabih, teman-teman? Jadi kalau muhkam itu, kalau hakama dari kata lain muhkam adalah hakama, itu artinya adalah memutuskan antara 2 dan juga sampai lebih 3 hal. Itu muhkam ya. Muhkam, kalau definisi dari muhkam secara lughawinya itu muhkam suatu yang dikokohkan. Terus selanjutnya kalau mutasyabih itu berkata dari kata tasyabih yang artinya 1 dan 2 serupa dengan yang lain. Ayat 1 dan yang 2 serupa dengan yang lain ya guys ya. Oke, saya PCC-nya kurang enak. Lanjutkan. Oke, jadi kandungan 1-2 ini adalah kandungan Al-Quran yang terbaca oleh jenengan, serupa dengan kesempurnaan dan juga keindahan dalam struktur teks Al-Quran, ayat yang sangat indah tersebut ya. Oke, soalnya adalah pengertian muhkam dan juga mutasyabih. Jadi muhkam ada beberapa versi dari para ulama-ulama mufassiron untuk mereka semuanya. Al-Fatihah. Oke, jadi pengertian dari muhkam dan mutasyabih ini sangat banyak sekali. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena waktunya tidak banyak ya guys ya. Jadi para ulama-ulama dulu menafsirkan sebegitu banyak versi-versi dari muhkam dan juga mutasyabih ini, teman-teman. Itu. Selanjutnya pertama ini menurut saja ya, yang universal, yang dirangkum jadi satu oleh para mufasir, ya pokoknya para mufasir yang dirangkum dalam kitab Ulumul Quran, terus dirangkum lagi dari bab muhkam mutasyabih, dirangkum lagi menjadi pengertian yang sangat simpel, mudah, yang bisa kita pahami insya Allah ya. Jadi pertama adalah muhkam, itu adalah ayat yang mudah diketahui. Kalau mutasyabih itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi muhkam contohnya yang dapat diketahui adalah ini, kayak bai'ah atau jual beli gitu ya. Jual beli itu kan kita bisa mengetahuinya. Terus kalau misalnya kalau mutasyabih yang tidak bisa kita ketahui, konco-konco, itu kayak ini. Misalnya yang belum terjadi lah, kayak hari akhir, hari di akhirat gimana, surga, neraka, itu kan belum tahu. Yang tahunya adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah muhkam mengandung satu wajah. Jadi ini wajah menurut pandangan saya itu adalah versi. Jadi kalau mutasyabih di sini, muhkam di sini adalah mengandung satu versi. Oke, jadi muhkam dalam sini mengandung satu versi. Kalau mutasyabih itu antonimnya atau lawan katanya. Kalau satu berarti banyak, lebih dari satu gitu kan ya. Yang ketiga muhkam maksud yang diketahui. Muhkam adalah maksud yang diketahui. Jadi kalau muhkam maksud yang diketahui kayak gini. Misalnya yang mudah dipahami saja ya. Jadi misalnya jenengan menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran,
Itu kan ada yang versi ada artinya dan juga enggak. Ya, yang ada artinya ini ya, kalau Anda paham eco itu. Contohnya adalah pada saat ini pengharaman jual beli pada saat Jumat sudah berkumandang atau sholat Jumat, waktu pada sholat Jumat itu kan mudah dipahami. Oh, kalau mufasir sudah memfasirkan sangat mudah, maka itu disebut dengan muhkam. Kalau mutasyabih ini lebih merujuk kepada orang lain gitu pokoknya. Ini penjelasan yang saya kurang paham karena agak jelimet gitu ya. Jadi kita langsung skip saja ke B, yaitu macam-macam mutasyabih. Pertama adalah segi lafadz. Segi lafadz itu terdiri dua, mufrad dan juga murokab. Mufrad dan juga murokab. Mufrad itu satu orang. Kalau murokab itu banyak. Sinonimnya jamak sekali. Selanjutnya yang kedua adalah makna. Yang kedua adalah dari segi makna. Ini hanya Allah, sifat-sifat Allah. Misalnya dalam segi makna kayak apa namanya, sifat-sifat Allah kayak basornya Allah itu beda dengan basornya manusia, paham? Di apa ya, delengnya Allah, melihatnya Allah itu beda dengan melihatnya kita. Kan kita melihatnya dengan perantara mata. Nah, Gusti Allah itu hanya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu gitu. Kita nggak usah membahas ke dalam-dalam itulah ya. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyamakan antara lafadz, yaitu meninjau dari aspek kalimat. Soalnya hikmah dari mengetahui muhkam dan mutasyabih. Pertama, mutasyabih merupakan serupa tapi hakikatnya tidak serupa. Contohnya adalah asma Allah. Itu tadi seperti yang saya sampaikan, saminya Allah itu beda dengan saminya kita. Kalau saminya kita kan dengan perantara ini telinga, tapi kalau saminya Allah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya takwil. Jadi takwil itu adalah tidak masuk akal. Contohnya ke ayat yang takwil atau tidak masuk akal adalah kalau di dunia belum ada gitu loh. Contohnya adalah akhirat, timbangan di neraka, dalam akhir. Kan bisa belum nggak masuk akal, cuma nanti akan terjadi. Ya wallahu alam. Soalnya hanya diketahui oleh Allah. Contohnya adalah hari akhir. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih maaf jika ada salah, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.